wabarakatuh. Saya Hesti Diantini dengan NPM 2213023607. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tata nama senyawa hidrokarbon. Sebelum masuk ke dalam materi tata nama senyawa hidrokarbon, kira-kira apa sih senyawa hidrokarbon itu? Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan kendaraan seperti motor atau mobil. Namun, pernahkah kalian memperhatikan kendaraan yang kita pakai seperti motor atau mobil menggunakan bahan bakar yang mengandung senyawa hidrokarbon? Misalnya bensin, di mana bensin mengandung senyawa isooktana yang terdiri dari 8 atom karbon dan 18 atom hidrogen. Selain itu juga, pasti kita sering menjumpai ibu memasak dengan menggunakan kompor gas, di mana pasti kita sering melihat ibu menggunakan gas LPG. Di dalam gas LPG mengandung senyawa propana yang terdiri dari 3 atom karbon dan 8 atom hidrogen. Maka dapat kita simpulkan bahwa senyawa hidrokarbon adalah senyawa organik yang hanya tersusun dari unsur karbon dan unsur hidrogen saja. Coba perhatikan kedua gambar senyawa hidrokarbon ini. Dapat kita amati bahwa kedua senyawa ini memiliki perbedaan, yaitu pada ikatan yang terdapat pada rantai karbonnya. Pada metana, ikatan yang terdapat pada rantai karbonnya adalah tunggal, sedangkan pada etena, ikatan yang terdapat pada rantai karbonnya adalah ikatan rangkap. Sehingga, berdasarkan ikatan yang terdapat pada rantai karbonnya, hidrokarbon dibedakan menjadi hidrokarbon jenuh, yaitu hidrokarbon yang pada rantai karbonnya semua berikatan tunggal. Hidrokarbon ini disebut sebagai alkana. Dan hidrokarbon tak jenuh, yaitu hidrokarbon yang pada rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap 2 atau 3. Hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 2 disebut alkena, dan hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 3 disebut dengan alkona. Telah kita ketahui bahwa senyawa alkana merupakan hidrokarbon jenuh yang pada rantai karbonnya semua berikatan tunggal dengan rumus molekul C6H2N+2. Contoh senyawa alkana adalah metana, di mana pada metana yaitu terdiri dari 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Hal ini sesuai dengan rumus CnH2n+2. Dan contoh selanjutnya yaitu etana, di mana etana terdiri dari 2 atom karbon dan 6 atom hidrogen. Hal ini berarti bahwa rumus molekul etana yaitu C2H6. Berarti rumus molekul etana sesuai dengan rumus molekul alkana yaitu CnH2n+2. Untuk mengetahui tata nama senyawa alkana, maka kita harus mengetahui deret homolog alkana terlebih dahulu. Deret homolog adalah selisih senyawa-senyawa yang memiliki gugus CH2 dari senyawa sebelumnya. Berikut ini ditampilkan mengenai tabel deret homolog alkana. Pada alkana dengan rumus CH4, maka nama alkananya adalah metana. Dengan rumus C2H6, maka nama alkananya adalah etana. Dengan rumus C3H8, maka nama alkananya adalah propana. Dengan rumus C4H10, maka nama alkananya adalah butana, dan seterusnya. Untuk tata nama senyawa alkana yang pertama adalah alkana rantai lurus. Urutan penamaan alkana rantai lurus yaitu N, kemudian nama alkana, di mana N adalah normal, yang berarti bahwa senyawa alkana tersebut merupakan rantai lurus. Sebagai contoh adalah pentana. Maka pada awal pentana diberi dengan huruf N, kemudian diberi dengan tanda strip yang menunjukkan bahwa pentana merupakan alkana rantai lurus.
Untuk mengetahui penamaan alkana rantai bercabang, maka kita harus mengetahui gugus alkil terlebih dahulu, di mana gugus alkil adalah alkana yang kehilangan satu hidrogen. Berikut ini adalah gugus-gugus alkil. Yang perlu diingat bahwa gugus alkil ini akan digunakan sebagai cabang. Sebagai contoh, perhatikan senyawa alkana berikut ini. Pada senyawa alkana tersebut, dapat kita ketahui bahwa senyawa alkana tersebut memiliki rantai cabang yaitu berupa metil dan etil, di mana metil dengan rumus CH3 dan metil dengan rumus C2H5. Untuk penamaan alkana rantai bercabang, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rantai induk, di mana rantai induk adalah rantai karbon dengan jumlah atom karbon terpanjang. Kemudian, menentukan cabang. Gugus yang tidak termasuk rantai induk kita jadikan sebagai cabang. Kemudian, penomoran. Penomoran dilakukan dari salah satu ujung karbon sehingga atom karbon yang mengikat cabang mendapatkan nomor yang sekecil mungkin. Terakhir, penyusunan nama, di mana urutan penyusunan nama dimulai dari nomor cabang, kemudian nama cabang, dan nama rantai induk. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Untuk rantai induknya, itu terdiri dari 6 atom karbon. Kemudian untuk penomorannya, itu dimulai dari ujung atom karbon, di mana atom karbon yang mengikat cabang itu mendapatkan nomor yang paling kecil. Dalam hal ini, maka penomoran dimulai dari ujung karbon sebelah kanan, sehingga untuk cabangnya mendapatkan nomor 2 dan 3. Dapat kita lihat bahwa atom karbon kedua dan ketiga itu mengikat cabang metil, sehingga penamaannya akan karena memiliki dua cabang metil, maka ditambahkan di. Kemudian untuk penamaannya dimulai dari nomor cabang, di mana cabang ini adalah 2 dan 3, sehingga namanya 2,3 strip. Karena memiliki dua cabang metil, maka dimetil. Karena jumlah atom karbon induknya adalah 6, maka nama rantai induknya adalah heksana, sehingga penamaannya 2,3 dimetil heksana. Yang berikutnya adalah alkena dan alkuna. Alkena adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2 dengan rumus molekul CnH2n, sedangkan alkuna adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3 dengan rumus molekul CnH2n-2. Untuk contoh alkena dan alkuna, yaitu pada alkena contohnya adalah etena dengan rumus molekul C2H4, dan pada alkuna contohnya adalah etuna dengan rumus molekul C2H2. Untuk mengetahui tata nama senyawa alkena dan alkuna, maka kita harus mengetahui deret homolog alkena dan alkuna terlebih dahulu. Sama halnya seperti deret homolog alkana. Deret homolog alkena dan alkuna sama seperti deret homolog alkana. Yang membedakannya hanyalah pada akhirannya, di mana pada alkena berakhiran ena. Contohnya yaitu etena dengan rumus C2H4, propena dengan rumus C3H6, butena dengan rumus C4H8, pentena dengan rumus C5H10, heksena dengan rumus C6H12, heptena dengan rumus C7H14, oktena dengan rumus C8H16, nonena dengan rumus C9H18, dan dekena dengan rumus C10H20. Kemudian untuk alkuna itu berakhiran una.
Contohnya yaitu etuna dengan rumus C2H2, propuna dengan rumus C3H4, butuna dengan rumus C4H6, pentuna dengan rumus C5H8, hexuna dengan rumus C6H10, heptuna dengan rumus C7H12, oktuna dengan rumus C8H14, nonuna dengan rumus C9H16, dekuna dengan rumus C10H18. Untuk dapat membedakannya, maka perhatikan contoh alkana, alkena, dan alkuna berikut ini. Untuk alkana, contohnya adalah etana dengan rumus C2H6. Kemudian untuk alkena, contohnya adalah etena dengan rumus molekul C2H4. Untuk alkuna, contohnya adalah etuna dengan rumus molekul C2H2. Dapat kita ketahui bahwa jumlah atom karbonnya sama pada alkana, alkena, dan alkuna, yaitu berjumlah 2, namun yang membedakannya adalah jumlah atom hidrogennya, yaitu pada etana berjumlah 6, pada etena atom hidrogennya berjumlah 4, pada etena atom hidrogennya berjumlah 2. Kemudian untuk penamaannya, pada alkana yaitu berakhiran ana, dan pada etena itu pada alkena itu berakhiran ena, dan pada alkuna itu berakhiran una. Untuk mengetahui penamaan senyawa alkena dan alkuna, maka kita juga harus mengetahui gugus alkilnya terlebih dahulu. Untuk gugus alkilnya sama seperti gugus alkil pada senyawa alkana. Misalnya contohnya metil dengan rumus CH3, etil dengan rumus C2H5, propil dengan rumus C3H7, butil dengan rumus C4H9, dan seterusnya. Untuk tata nama alkena dan alkuna itu sama seperti pada alkana. Yang membedakannya hanya pada penyusunan penamaannya. Langkah awal yang dilakukan adalah menentukan rantai induk, di mana rantai induk adalah rantai karbon dengan jumlah atom karbon terpanjang. Kemudian menentukan cabang, di mana cabang adalah gugus yang tidak termasuk rantai induk, kita jadikan sebagai cabang. Kemudian penomoran rantai induk. Penomoran ini dilakukan di salah satu ujung karbon yang paling dekat dengan rangkap. Kemudian untuk penamaan ini yaitu dimulai dari nomor cabang, nomor ikatan rangkap, dan nama rantai induk. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh pada alkena berikut ini. Untuk rantai induknya itu terdiri dari 3 atom karbon, rantai terpanjangnya. Kemudian untuk penomorannya yaitu dimulai dari atom karbon ujung yang paling dekat dengan rangkap, sehingga untuk nomor rangkapnya itu berada pada nomor 1, kemudian disusul dengan atom karbon yang kemudian nomor yang paling dekat dengan atom karbon yang terdapat cabang, dan untuk cabangnya itu berada pada nomor 2, dan cabangnya yaitu merupakan metil, sehingga penamaannya itu menjadi 2 metil 1 propena karena merupakan senyawa alkena. Untuk contoh senyawa alkunanya, perhatikan senyawa berikut. Untuk rantai panjangnya yaitu terdiri dari 5 atom karbon atau rantai induknya. Kemudian penomorannya itu diawali pada ujung atom karbon yang paling dekat dengan rangkap 3, sehingga ikatan rangkapnya mendapat nomor paling kecil yaitu mendapat nomor 2. Kemudian disusul dengan nomor untuk paling dekat dengan cabang, sehingga di sini cabangnya itu mendapatkan nomor 4. Maka penamaannya itu menjadi 4 metil 2 pentuna karena penamaannya itu dimulai dari nomor cabang, kemudian nama cabang, selanjutnya yaitu nomor ikatan rangkap 3, kemudian nama rantai induk.